nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, situasi dunia saat ini memang semakin hari memang semakin kompleks, disertai pandemi juga masih terus berlangsung. Hal ini tentu membuat kita merasa jenuh, bosan, dan marah dengan situasi dunia saat ini. Apalagi ketika mimpi-mimpi dan keinginan kita tak kunjung tercapai. Atau ketika kita harus merelakan orang-orang tersayang yang pergi lebih dahulu meninggalkan kita. Di saat-saat seperti ini, masihkah kita percaya akan kuasa Allah? Sanggupkah kita saling membantu dan menguatkan satu sama lain? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang sedang mempertanyakan dan mempertentangkan kuasa Yesus. Hal ini terjadi sebab saat itu mereka mulai kehilangan pamor dari masyarakat Yahudi. Bagi mereka, Yesus hanyalah orang biasa yang tidak jelas asal-usulnya dan mencoba mengusik kemapanan mereka
lewat perbuatan-perbuatan kasih yang ia lakukan. Yesus yang mengetahui kedengkian hati mereka kemudian kembali melemparkan pertanyaan yang akhirnya membungkam dan mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan oleh kemegahan hidup beragama dan menganggap bahwa apa yang mereka hidupi adalah kebenaran, sehingga mereka pun mulai melupakan kasih kepada sesama yang menderita dan tersingkirkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini gereja semesta juga memperingati seorang kudus, yakni Santa Lucia, seorang perawan dan martir. Santa Lucia hidup di zaman penganiayaan orang Kristen di bawah kepemimpinan Kaisar Diocletianus. Meskipun saat itu orang-orang Kristen banyak ditangkap, disiksa dan dibunuh. Sejak remaja, Santa Lucia telah membulatkan tekadnya untuk hidup suci, melayani Tuhan dan tidak menikah. Niatnya itu akhirnya membuat para pemuda yang ingin menikahinya menjadi marah dan melaporkannya sebagai penganut Kristus kepada Kekaisaran Romawi. Lucia pun ditangkap dan dipaksa meninggalkan imannya. Karena keteguhan hati dan kesetiaan imannya, Lucia pun akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya oleh para algojo Romawi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang hari ini kita renungkan dan kisah hidup Santa Lucia, kita pun diajak untuk semakin memurnikan iman kita sebagai pengikut Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Surat Yakobus bab 2 ayat 17. Iman yang teguh hanya dapat dibuktikan lewat tindakan dan perbuatan kasih. Sama seperti yang dilakukan Yesus dengan mengasihi orang-orang miskin dan terpinggirkan. Semoga kita tidak tinggal pada kemapanan rohani saja, seperti yang terjadi pada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang membenci dan selalu ingin mencekal Yesus. Semoga kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang membutuhkan pelukan kasih. Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Kasih, bantulah kami agar mampu bersaksi dan menjadi berkat bagi sesama kami. Semoga kami tidak tinggal pada kemapanan rohani saja, tetapi kami juga terlibat untuk peduli terhadap sesama kami yang menderita dan giat melakukan karya amal kasih kepada sesama. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.